Aisyah, salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Nabi itu jumlahnya ada 11. Yang meninggal sebelum Nabi 2. Siti Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha dan Siti Zainab binti Khuzaimah. 2 ini Rasulullah masih hidup, udah meninggal. Namun saat Nabi meninggal masih ada 9 istri, totalnya 11. Sebagaimana dijelaskan di dalam Aqidatul Awam oleh Sayyid Marzuki, antis aini suwatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah. Istrinya Rasulullah saat meninggal ada 11 begitu. Nah, Sayyidah Aisyah ini punya bapak namanya Abu Bakar Siddiq. Ibunya namanya Ummu Rauman binti Amir Al-Kinaniyah. Aisyah punya kakak. Aisyah ini punya kakak perempuan namanya Asma punya anak laki-laki namanya Abdullah. Ini anak angkatnya Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah dijuluki Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Jadi ibu apa itu namanya, encing, ade emaknya Abdullah bin Zubair. Siti Aisyah satu-satunya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gadis. Yang lain semuanya janda. Makanya bapaknya Aisyah nama aslinya Abdullah, panggilannya Abu Bakar. Apa itu Abu? Artinya bapak. Bakar itu artinya perawan. Bapak yang anaknya perawan, anaknya istrinya Nabi yang perawan itu Siti Aisyah, Abu Bakar. Maka disebutlah Abu Bakar abahnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat Sayyidatuna Khadijah sedih luar biasa dengan kematian istri anaknya 6 dari Siti Khadijah ini Nabi. Maka kemudian selang 2 tahun Rasulullah mimpi dinikahkan oleh Allah dengan perempuan dengan ciri-ciri begini, cantik, ini begitu. Maka ditanyakanlah pagi itu kepada sahabat, adakah perempuan yang cirinya begini-begini? Oh, itu anaknya Abu Bakar, Aisyah, umurnya 7 tahun. Maka disampaikanlah kepada Sayyidina Abu Bakar, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan aku untuk menikahi putrimu. Kata Abu Bakar Siddiq, masih kecil, 7 tahun. Ini beda orang Arab sama orang Indonesia. Kan orang Arab makannya onta ya kan. Kalau kita ayam kate lagi kecil-kecil. Orang Arab gede biar kata 7 tahun. Masih kecil, Allah yang nyuruh. Maka kemudian menikahlah bulan Syawal, tahun ke-12 kenabian. Inilah sunat nikah di bulan Syawal, karena Nabi menikahi Siti Aisyah di bulan Syawal. Saran saya, ini di kitab nggak ada ini. Kalau nikah bulan Syawal
kayaknya yang bagus malam takbir. Kalau bulan Syawal yang bagus malam takbir Idul Fitri. Baju udah dibeliin sama babanya, ente nggak perlu beliin baju. Makanan kondangan nggak perlu, kan semuanya punya itu ketupat sayur ya kan, begitu. Jadi ente hemat dananya kalau malam takbir. Itu begitu. Nabi nikahnya bulan Syawal dengan Sayyidah Aisyah. Ada rahasia. Umur 7 tahun Aisyah dinikahin. Ada rahasia. Kenapa ini? Begitu. Ini istrinya. Umurnya beda 8 tahun sama Siti Fatimah. Tuaan anaknya Nabi. Jauh sama anaknya. Jadi sama ibu sambung, sama anak, tuan anak umurnya. Sama Siti Fatimah. Siti Aisyah ini. Ada rahasia besar. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menikahkan ini Rasulullah dengan Siti Aisyah? Jadi bocah enak. Orang lain mau nanya sama guru malu tentang men, tentang amani, tentang apa. Kalau bocah enak. Jadi kalau perempuan mau nanya, Neng tolong dong tanyain sama laki lo. Nyai ini keluar darah. Ini bagaimana? Nyai ini sholat bagaimana? Itu enak. Nyuruhnya. Wong masih bocah. Enak. Yang kedua, ini hikmahnya begitu. Karena Siti Aisyah ini dari kecil begitu. Jadi kehidupan Nabi, urusan hukum berkenaan perempuan lebih banyak jalurnya dari Siti Aisyah. Sampai ulama bilang dari 11 istrinya Rasulullah, diadu ilmunya sama Siti Aisyah, semua dari yang 10 di luar Siti Aisyah dikumpulin ilmunya, digabung jadi satu keranjang. Masih banyakkan ilmunya Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Alim kabir, pinternya luar biasa. Faqih, cendekiawan muslim hebat. Siti Aisyah digelari afdalu nisa'il alamin, perempuan terhebat di jagat raya. Siti Aisyah, Rasulullah amat sangat cinta sama Siti Aisyah, maka sering disebut Humaira. Beliau ini menyampaikan hadis kepada umat 1210 hadis, terbanyak dari seluruh istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ngajar tidak sedikit para sahabat besar Rasulullah kalau mau nanya hukum nanyanya sama Sayyidah Aisyah. Mau nanya ada persoalan umat, nanyanya sama Aisyah. Saking pinternya luar biasa Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau wafat di Madinah pada tahun 58 Hijriah dalam usia 66 tahun. Kuburannya di Baqi'. Kalau saya ada tuh apa itu pengobatan tuh di Baqi' dekat Masjid Nabawi, di sebelah kirinya itu ada pengobatan, sebelah situlah dekat pagar makamnya Siti Aisyah. Biasanya kalau ke Madinah kami sama laki-laki, ini kuburnya Siti Aisyah, perempuan hebat dunia. 1210 hadis Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah amaliyahnya luar biasa. Biar kata dia istrinya Rasulullah, enggak sombong, enggak kayak kita, enggak ibadah, bu, laki gua kiai, begitu kata dia. Ini kagak, lakinya itu rajanya kiai Nabi Muhammad SAW. Tapi amalia Siti Aisyah dalam kesehariannya kanat sawwamatad dahri. Siti Aisyah itu saban hari puasa, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik yang 3. Saban hari puasa terus. Istrinya Nabi itu begitu. Lah kita istrinya Nabi bukan, anak Nabi bukan, cucu bukan, cicit bukan, malas banget ibadah. Ini Siti Aisyah ini. Kedua, kanat dzata karamin wa zuhdin. Siti Aisyah ini orang yang dermawan luar biasa. Pernah dibagi duit oleh Sayyidina Muawiyah. Banyak, bahasa kita ratusan juta. Langsung panggil fakir miskin, bagi habis.
Sampai ponakannya Abdullah bin Zubair enggak ngantongin, enggak usah, ada anak. Begitu. Kayak begitu. Amaliyahnya ini Siti Aisyah luar biasa. Sekelumit inilah kita menerangkan tentang manaqib Siti Aisyah. Kalau dipanjangin nanti ngajinya ini doang, hadis kita nggak kebedah. Begitu.